Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, pada materi kali ini kita akan belajar tentang kurban dan akikoh. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya Rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada ya, masuk semua ya. Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat untuk mencari ilmu. Baik anak-anak, sebelum kita membahas materi, anak-anak harus mengetahui tujuan dari kita belajar kurban dan akikoh. Tujuan yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian kurban dan akikoh. Yang kedua, siswa dapat merinci syarat-syarat hewan kurban dan akikoh. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ketentuan hewan kurban dan akikoh serta ketentuan pembagian hewan kurban dan akikoh. Yang keempat, siswa dapat mengetahui hikmah setelah mempelajari kurban dan akikoh. Anak-anak, kita mulai ya untuk pembahasannya. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada gambar yang sedang menyembelih sapi. Kemudian ada gambar kambing dengan kalung nama. Lalu ada gambar sapi, domba, unta, dan kambing. Nah, itu adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan kurban dan akikoh seperti materi yang akan kita bahas. Kita lanjut. Materi pertama adalah pengertian kurban. Ada yang tahu apa itu kurban? Iya benar, kurban menurut bahasa berasal dari kata qoroba yang berarti dekat. Nah, menurut istilah syariat, yaitu sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Nah, itu adalah kurban. Anak-anak pasti sudah pernah kan melihat penyembelihan hewan kurban di lingkungan rumah masing-masing? Sekarang pengertian dari akikoh. Karena akikoh ini juga sama penyembelihan hewan ternak, namun cuma berbeda tujuannya. Nah, di sini akikoh menurut bahasa yaitu rambut yang tumbuh di kepala bayi. Namun menurut istilah syara artinya menyembelih hewan ternak pada hari ke-7 dari kelahiran anak, yang pada hari itu anak diberi nama dan rambut dipotong sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pengertian dari kurban dan akikoh. Kita lanjut tentang dalil kurban dan akikoh. Nah, di dalam Al-Quran, dalil kurban tertuang di surat Al-Kautsar ayat kedua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang selanjutnya ada dalil akikoh yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
kullu ghulamir rahinatu biaqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusammaikulu ghulamir rahinatu biaqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Artinya, setiap bayi tergadai dengan akikohnya, disembelihkan kambing untuknya pada hari ke-7, dicukur dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2838. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1522 dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3165. Materi yang selanjutnya yaitu syarat-syarat berkurban dan akikoh. Nah, kita pelajari terlebih dahulu untuk syarat-syarat sah berkurban. Yang pertama, hewan kurban ini harus dari hewan ternak, yaitu yang boleh dikurbankan hanya hewan unta, sapi, kambing, atau domba. Kemudian, usianya juga sudah mencapai umur minimal yang ditentukan syariat. Untuk unta, minimal harus sudah berumur 5 tahun dan telah masuk ke 6 tahun. Selanjutnya untuk sapi, ini minimal berumur 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Kemudian untuk kambing atau domba, atau jenis biri-biri ini harus berumur 1 tahun atau minimal berumur 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba yang berumur 1 tahun. Nah, sedangkan bagi kambing biasa atau bukan jenis domba atau biri-biri, semisal kambing Jawa, maka minimal berumur 1 tahun dan telah masuk tahun kedua. Nah, itu syarat sah berkurban. Kemudian, binatang yang dijadikan hewan kurban ini tidak boleh. Yang pertama, matanya tidak boleh buta total atau sebelah. Kemudian, untuk telinga tidak terpotong lebih dari sepertiga. Kemudian, untuk giginya tidak ompong. Terus, untuk kaki tidak pincang dan tidak gila, serta sedang tidak hamil dan tidak kurus kering atau tulang tak bersumsum. Yang selanjutnya, ekornya tidak boleh terpotong lebih dari sepertiga dan kakinya tidak boleh pincang. Nah, itu hewan yang dibolehkan untuk dijadikan kurban. Yang selanjutnya yaitu syarat hewan untuk akikoh. Nah, syarat hewan untuk akikoh yaitu kambing. Ya, jadi syaratnya sama-sama hewan ternak. Yang selanjutnya yaitu memiliki mata yang tidak buta, tidak hilang tanduknya, tidak pincang, kemudian tidak ompong semua giginya, tidak hilang kupingnya, dan ia memiliki tubuh yang sehat. Nah, itu salah satu syarat untuk berakikoh. Materi yang selanjutnya yaitu ketentuan hewan untuk kurban dan akikoh. Untuk kurban diantaranya ada kambing atau domba. Kambing atau domba ini hanya bisa digunakan untuk berkurban yaitu 1 orang. Sedangkan untuk sapi dan unta hanya bisa digunakan untuk 7 orang. Kemudian untuk akikoh yaitu jika anak perempuan hanya bisa menggunakan 1 ekor kambing. Kemudian kalau untuk anak laki-laki itu bisa menggunakan 2 ekor kambing. Yang selanjutnya yaitu bagaimana tata cara pembagian hewan kurban dan akikoh. Ketentuan pembagian hewan kurban untuk daging hewan kurban ini dibagikan dalam keadaan masih mentah dan dibagikan kepada fakir miskin. Jika yang berkurban menghendaki, ia boleh mengambilnya asal tidak lebih dari sepertiga. Sedangkan untuk daging hewan akikoh
diberikan dalam keadaan sudah dimasak atau sudah matang. Untuk daging akikoh, orang tua boleh memakannya atau mensedekahkan untuk saudaranya. Materi yang terakhir yaitu hikmah berkurban dan akikoh. Yang pertama, sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, atas rezeki seperti kita mungkin diberikan anak, kemudian dengan rasa bersyukurnya kita melakukan akikoh. Kemudian yang kedua, sebagai ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebagai misi kepedulian sesama. Mungkin dengan kita berkorban dan kita berakikoh, bisa kita berikan untuk orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin atau saudara dan sanak tetangga gitu ya. Kemudian yang keempat, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, untuk melatih kesabaran dan jiwa rela berkorban. Nah, itu tadi anak-anak materi tentang kurban dan akikoh. Apa ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, akan Bu Guru akhiri. Namun sebelum Bu Guru akhiri, untuk penugasan akan Ibu kirimkan lewat WA ya. Nanti kalian bisa buka, bisa dikerjakan lalu dikumpulkan lewat WA Bu Guru, WA grup ya. Sekian dari Ibu. Apabila dalam penyampaian Ibu kurang jelas, minta maaf ya. Baik, sebelum kita meninggalkan kelas, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.